Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Adik-adik, jumpa kembali dengan Kak Firman. Hari ini Kak Firman akan bercerita tentang seorang raja yang bodoh. Kenapa dia bodoh? Tentunya karena dia tidak mau dan tidak suka belajar. Dia menjadi raja karena sebab keturunan. Raja ini tinggal di sebuah negeri yang bernama Negeri Antah Brantah. Adik-adik, pada suatu ketika penduduk Negeri Antah Brantah diserang oleh wabah. Wabah apa? Wabah nyamuk. Di mana-mana ada nyamuk. Di toko ada nyamuk. Di selokan ada nyamuk. Di kantor ada nyamuk. Di tempat makan ada nyamuk, di tempat tidur ada nyamuk. Di mana-mana ada nyamuk. Sehingga menjadikan rakyat, menjadikan penduduk di negeri Antah Brantah ini tidak nyaman. Mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang karena setiap hari selalu digigit oleh nyamuk. Hal ini kemudian menjadikan kekhawatiran, ketakutan, keresahan bagi para rakyat negeri Antah Brantah. Bahkan sampai sudah terjadi kematian di mana-mana. Nah, adik-adik, sang raja pun kemudian bingung. Yang akhirnya kemudian raja mengumpulkan semua para menteri-menteri. Ketika semua para menteri-menterinya sudah berkumpul, sang raja pun berkata kepada para menteri-menterinya, "Wahai menteri-menteriku, kita ini sedang diserang oleh wabah, yaitu wabah nyamuk. Aku sudah pusing bagaimana caranya untuk menghilangkan nyamuk-nyamuk yang menyerang di negeri kita. Kalau seandainya kalian ada yang memiliki solusi, memiliki ide, silakan tunjukkan mana ide kalian." Adik-adik, semua para menteri mereka terdiam. Mereka berpikir keras bagaimana caranya agar wabah nyamuk hilang dari negerinya. Lalu kemudian ada menteri yang memiliki sifat yang jahat. Dia ingin memanfaatkan situasi tersebut. Lalu dia kemudian mengacungkan jarinya. "Aku wahai sang raja, aku tahu solusinya bagaimana untuk menghilangkan nyamuk-nyamuk yang ada di negeri ini. Sang raja pengen tahu ideku?" Sang raja pun menjawab, "Baik, apa hai menteri, apa solusimu?" "Begini wahai sang raja, kalau nyamuk itu kan dia itu dimakan oleh katak. Bagaimana kalau kita mengumpulkan katak-katak di negeri sebelah, di negeri tetangga kita, kita kumpulkan semuanya dan kita datangkan ke negeri kita agar bisa memakan nyamuk-nyamuk yang ada di negeri kita." Adik-adik, raja pun dia kemudian mengiyakan usul yang dikira bagus ini. "Baiklah wahai sang menteri, kamu siapkan armada, siapkan kapal dan hubungi negeri sebelah untuk mendatangkan nyamuknya, mendatangkan katak-katak ke negeri kita. Segera laksanakan wahai sang raja." Adik-adik, lalu kemudian katak-katak itu semua dikumpulkan dari negeri-negeri sebelah. Kemudian dengan katak yang banyak itu diangkut dengan kapal dan dibawa ke negeri Antah Brantah. Sampai di negeri Antah Brantah, lalu kemudian katak itu kemudian disebar. Dan katak-katak mulai menyebar di mana-mana. Adik-adik, ternyata benar. Katak-katak itu memakan nyamuk satu persatu. Sehingga para penduduk negeri Antah Brantah, mereka terbebas dari wabah nyamuk, adik-adik. Nah, adik-adik, nyamuk-nyamuk mulai hilang. Dan para warga senang karena nyamuk sudah hilang. Akan tetapi ternyata musibah datang kembali. Apa itu? Ketika nyamuk sudah hilang, ternyata wabahnya berganti, yaitu wabah katak. Di mana-mana ada katak. Di tempat tidur ada katak. Di dapur ada katak. Di tempat makan ada katak.
Kemudian di selokan-selokan ada katak, di kantor ada katak, di bawah meja ada katak, di mana-mana ada katak, sehingga orang merasa jijik karena rumahnya penuh dengan katak. Akhirnya mereka pusing dan mereka kemudian melaporkan hal ini kepada sang raja. Raja pun mulai pusing lagi, adik-adik. Akhirnya sang raja mengumpulkan para menteri-menterinya kembali. Wahai para menteri, nyamuk sudah hilang. Kita sudah datangkan katak. Tapi sekarang wabahnya berganti lagi, yaitu wabah katak. Aduh, aku mau tidur saja. Selimut aku buka, tiba-tiba ada katak yang besar di depan mukaku. Siapa yang bisa memberikan solusi, ide yang bagus agar katak-katak ini hilang dari negeri kita? Adik-adik, menteri yang sama, dia kemudian mengancungkan jari lagi. Aku wahai sang raja, aku punya usul lagi. Kamu lagi? Awas, usulmu harus bagus. Jangan seperti kemarin. Baik wahai sang raja, coba sang raja berpikir. Katak itu makanannya siapa? Katak itu makanannya ular. Betul wahai sang raja pintar. Aku gitu loh. Bagaimana kalau kita datangkan ular-ular dari negeri-negeri sebelah wahai sang raja, biar memakan katak-katak itu? Bagaimana sang raja? Adik-adik, sang raja pun mengiyakan kembali apa yang disampaikan oleh menteri yang memiliki sifat jahat tersebut. Baiklah wahai sang menteri, kamu laksanakan tugas. Cari ular-ular di negeri-negeri sebelah, lalu kemudian datangkan ke negeri kita. Laksanakan. Baik wahai sang raja, laksanakan. Menteri itu kemudian menghubungi negeri-negeri sebelah, teman-teman. Lalu kemudian ular-ular itu dimasukkan ke dalam kapal yang besar dan dikirim ke negeri Antah Brantah. Kemudian sudah sampai di negeri Antah Brantah, ular-ular itu kemudian disebar kemana-mana. Ular yang jumlahnya berjuta-juta disebar di negeri Antah Brantah. Nah, adik-adik semuanya, ketika ular-ular sudah sampai di mana-mana, ternyata betul katak satu persatu dimakan oleh ular tersebut. Sehingga kataknya menjadi hilang. Wabah katak hilang. Tapi ternyata adik-adik, warga pun kemudian mengeluh kepada sang raja. Karena ternyata ketika katak-katak itu semuanya sudah hilang, ganti wabah yang ketiga, yaitu wabah ular. Wah, para warga mereka ketakutan. Karena apa? Karena di mana-mana ada ular. Di tempat tidur ada ular. Di tempat makan ada ular. Di toko-toko ada ular. Di pasar ada ular. Di kantor-kantor ada ular, di mana-mana ada ular, dan ularnya adalah ular yang berbisa. Ternyata adik-adik, ular itu sudah memakan korban yang begitu banyak. Banyak para warga yang mereka kemudian mati karena sebab digigit oleh ular. Warga pun kemudian mengadukan hal ini kepada sang raja. Dan sang raja sudah bingung. Para menteri-menterinya pun mereka sudah meninggalkan sang raja karena mereka ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Akhirnya sang raja, karena dengan keputusasannya, sang raja kemudian minta kepada para penduduk. Wahai para penduduk, aku sudah pusing untuk memikirkan wabah di negeri kita ini. Negeri ini sudah dikuasai oleh ular. Kita nggak bisa melawan mereka. Ayo, sekarang kita semuanya menyelamatkan diri kita masing-masing. Dan kita pergi ke negeri sebelah. Kita tinggalkan negeri kita ini. Karena negeri ini sudah dikuasai oleh ular. Ayo, semuanya menyelamatkan diri. Nah adik-adik, raja dan para penduduknya yang masih selamat, yang masih hidup, mereka pun kemudian pergi dan menuju ke negeri, memohon pertolongan kepada negeri sebelah. Negeri mereka ditinggal dan menjadi negeri yang dikuasai oleh ular-ular yang berbisa. Dari kisah ini, dari cerita ini adik-adik, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Jadilah
manusia yang pintar dengan banyak belajar. Karena apa? Karena kalau kita belajar dari sekarang, tumbuh menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang hebat, maka kita tidak akan mudah untuk ditipu oleh orang lain. Kita tidak akan mudah untuk dibohongi oleh orang lain. Karena kita memiliki akal yang cerdas. Apalagi ditambah dengan memiliki hati yang bersih. Ini saja cerita dari Kak Firman, mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu cerita atau kisah selanjutnya. Terima kasih dari Kak Firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.